Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang luar biasa. Dan juga kita bersalawat bagi Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Insya Allah kita termasuk hamba-hambanya yang tetap istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sentuhan Kalbu rahimakumullah, pada hari ini kita akan membahas satu materi yang biasa sekali kita hadapi dalam keseharian kita, yaitu mengenai bertambahnya nikmat dengan bersyukur. Jika kita bicara tentang nikmat, banyak kita yang berpikir bahwa nikmat itu adalah sesuatu yang bentuknya harta, yang bentuknya materi gitu. Sehingga kita kadang-kadang lupa bahwa nikmat itu ternyata banyak sekali yang sudah kita harus syukuri. Nikmat apa? Nikmat ada di sekitar orang-orang yang kita sayangi. Nikmat pada saat zaman masih seperti ini, pandemi di mana-mana, kita mendapatkan nikmat sehat. Itu nikmat yang luar biasa. Jadi salah fatal kalau seandainya kita bilang nikmat itu hanya berupa harta dan materi. Ya, dalam pelajaran IPS, nah kalau kita bicara tentang ekonomi, ada yang disebut dengan kelangkaan ekonomi. Kelangkaan ekonomi itu terjadi karena apa? Karena dua hal. Karena keinginan kita yang tidak terbatas dan kita harus menghadapi hal-hal di sekitar kita, kebutuhan kita yang terbatas gitu ya. Kita harus membeli, kita harus berusaha untuk mendapatkannya gitu. Sehingga keterbatasan yang kita memiliki itu harusnya membuat kita lebih melihat sekitar kita. Walaupun kita tidak mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan, apa saja yang Allah sudah berikan kepada kita, itu dulu yang kita syukuri. Dan satu ayat Al-Quran di surat Ibrahim ayat 7 mengatakan bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa artinya? Artinya adalah sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oke? Ya, pemirsa Sentuhan Kalbu rahimakumullah. Bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur? Dan apa manfaat dari rasa syukur yang terus-menerus kita lakukan? Pertama, kita bisa menghilangkan rasa sombong di dalam diri kita. Bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita makhluk Allah gitu ya, yang masih punya banyak sekali kekurangan. Kemudian yang kedua, menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki itu punya Allah. Akan kembali lagi kepada Allah gitu ya. Sehingga kita tidak menjadi orang yang tamak gitu dengan segala yang kita miliki. Yang ketiga adalah menyadarkan diri bahwa kita itu lebih beruntung daripada orang lain. Banyak yang lebih susah kan daripada kita. Kemudian yang keempat, membuat hidup kita lebih bahagia. Dan yang kelima adalah Allah makin sayang kepada kita. Allah makin sayang kepada kita dengan terus menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Pasti kita mau seperti itu kan? Nah, terus sekarang gimana supaya kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat? Yang pasti sering-sering lihat ke bawah.
Maksudnya ngelihat orang yang lebih susah dari kita. Melihat orang-orang yang masih lebih tidak beruntung dari kita, masih banyak mereka di sekitar kita. Nah, tapi sekali-sekali kalau kalian mau ngelihat ke atas juga nggak apa-apa. Karena misalnya ya, kalian melihat orang-orang, wah dia lebih banyak sedekahnya gitu ya. Fastabiqul khairat, ibadahnya dia lebih bagus daripada saya harus bisa seperti dia. Hafalannya dia lebih banyak daripada saya harus lebih banyak, lebih maksimal lagi berusaha gitu. Oke? Nah, itulah beberapa hal yang bisa disampaikan tentang rasa syukur. Ya, semoga pada saat Ramadan ini kita tidak saja menjadi pribadi yang bertakwa, tapi kita juga menjadi pribadi yang punya rasa syukur, terus bertambah untuk semua hal yang kita miliki. Sehingga kita terus menjadi pribadi yang selalu disayang oleh Allah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kutum singkat ini akan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.